Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Jadi upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, berikut ini Ibu paparkan uraian materi lebih lengkap berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semenjak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Jadi yang pertama itu anak-anak ada Orde Lama. Jadi masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat tiga periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu yang pertama pada periode 1945 sampai 1950. Nah, jadi pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Jadi anak-anak ibu ada dua pemberontakan yang terjadi pada periode ini. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Kemudian yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Nah, jadi tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, pada periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Nah, hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjawaban musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan. Jadi contoh pemberontakannya itu ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Kemudian di sini dalam hal ini pada masa periode ini krisis politik, ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian yang ketiga, periode 1959 sampai 1965. Nah, jadi periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup dan menggabungkan nasionalisme, agama,
komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti bahwa kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Nah, jadi pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Jadi, tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Nah, jadi anak-anak sekalian, pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap, hukuman sesuai dengan perbuatannya. Oke, baik, demikian penjelasan dari saya, Ibu Maria Margarita Manik. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu materi mengenai Orde Baru, akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Sofia Yolanda Purba. Baik, materi selanjutnya mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, di mana terdapat kelebihan serta kekurangan dalam penerapan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, pada masa ini terdapat kekurangan. Yang pertama, pada masa ini kebebasan berpolitik itu dibatasi hanya ada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, lalu Partai Golongan Karya atau Golkar, dan yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Lalu kekurangan yang kedua, di mana pada masa ini kebebasan pers dan kebebasan berpendapat itu dibatasi. Lalu pada masa ini juga banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Priuk atau kasus Tanjung Priuk, juga kasus Marsinah. Pada masa ini juga banyak aktivis-aktivis politik yang mengkritik mengenai kebijakan pemerintah yang ada pada masa Orde Baru tersebut. Selanjutnya, kelebihan dari masa Orde Baru ini yaitu menggeserkan pemerintahan yang awalnya bersifat otoriter menjadi lebih demokratis. Karena sebelumnya kita menerapkan demokrasi terpimpin pada era Soekarno, sekarang berubah atau pada masa Orde Baru ini berubah menjadi demokrasi Pancasila yang lebih demokratis. Maka dari itu, pada masa ini memiliki kelebihan di mana masyarakat memandang bahwa ada secerca harapan bagi masyarakat, terutama di bidang politik, mengenai penerapan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekian presentasi.